Akar tambahan ini akan unik nanti kalau ketika dia akan bisa jadi akar. Semua ini memang trial and error, ya. Coba dan bisa gagal kalau salah nyambungnya. Jadi namanya teknik grafting ini tidak semuanya bisa berhasil, ya. Tergantung banyak faktor yang mendukung atau faktor yang berpengaruh, dari pisaunya atau cutter, ya. Kemudian cara menyayatnya, kemudian mungkin cara penempatannya, ya toh. Bisa-bisa kalau dia kemasukan udara, ya mungkin gagal, ya, dan lain sebagainya. Alat yang kita gunakan, alat semacam ini salah, apa, berkarat dia, nggak mau, pasti gagal ini, ya. Jadi kalau ada pisau di rumah, jangan menggunakan pisau yang seperti ini. Bagus gunakan pisau yang stainless, atau kalau ada silet itu dulu zaman silat-silat gold itu, tartra itu ya, yang biasa untuk begini, kan ada itu. Atau paling enggak cutter yang masih baru, ya, seperti ini. Ini saran saya, ini nggak digunakan, yang kita gunakan yang ini. Kita siapkan atau isi daripada cutter itu bisa, ya, kita balut supaya nggak kena tangan. Kemudian yang kedua, ini hanya untuk memotong batang yang agak besar, ya. Nah, ini yang unik ini, bawang merah. Kalau di sana namanya berambang. Ini banyak fungsinya, Pak. Kelihatannya sepele, tapi dia sebagai root stimulant, apa, perangsang akar ketika kita mau mencangkuk. Dia juga pembunuh bakteri. Ketika kita menggunakan, ada sedikit yang mungkin nggak steril, ya. Sebisa mungkin kalau kita sebelum motong kita semprot sama pembunuh bakteri aja cutter kita ini. Tapi nggak usah, ini sudah baru. Kemudian ini udah ada dipotong-potong ya sebagai pembalut. Belum? Oh, dipotong nanti. Terus sebagian biar nanti nggak lambat di apa. Ini plastiknya es lilin. Kenapa saya gunakan plastiknya es lilin? Ketika nanti sebagai pembalut, ya, dia molor ini. Beda dengan plastik-plastik biasa. Kalau ini lentur dia. Diginikan dia masih low. Dia nggak putus. Ya. Jangan gunakan kresek. Begitu sedang enak asik, putus dia. Sayang. Nanti bocor. Ya. Ini contohnya. Atau lakban yang bening. Tetapi upayakan sebisa mungkin kita gunakan plastik ini aja. Lakban itu ada kandungan kimianya pasti. Nggak bagus. Kemudian rafiah ini ya untuk pengikat lah, kalau diperlukan. Kalau enggak pun kita bisa sebenarnya. Kemudian ini ada karet gelang. Ini juga bisa digunakan, bisa tidak, tapi tergantung kebutuhan. Ini ada plastik yang plastik berapa ini, Bu? Ibu hafal ya? 1 kiloan ya? Seperempatnya. Ya, kita gunakan untuk sungkupnya nanti. Disungkup ya. Coba bawa ke sini, siapa? Satu orang. Siapa? Yang lain. Tanaman apokat dari biji. Nah, ini biji, anggaplah ini biji ya. Kalau besar ini, nanti aja. Ini yang kecil aja. Yang kecil aja, iya. Ini dari biji. Ini Pak Ibel, ini umur berapa kira-kira ini? 9 bulan masih segini, ya. Saya bisa dia umur 12 bulan nanti dari mulai dinanam berbuah. Berarti tinggal 3 bulan lagi nih berbuah. Ya, gimana caranya? Dari biji loh. Ya. Makanya tadi saya katakan bahwa mensenyawakan 2 jenis bahan baku tanaman alpukat dari perkembangbiakan generatif ini, ya, akan saya senyawakan dengan dari vegetatif. Muncullah sebuah varietas pohon alpukat yang baru, yang insya Allah ketika kita memilih entresnya benar, itu jadi tanaman yang ketika nanti 3 bulan ke depan sudah muncul bunga. Contoh entresnya sudah benar, Pak. Ya. Nah, ini sengaja tak tunjukkan ada buahnya apokat ini. Ya kan, ada buahnya ya. Coba ambil satu lagi. Ya. Ini ngambilnya depan sektor, nggak tahu punya siapa ini. Liar ya. Depan sektor itu ada tanaman apokat itu udah banyak buahnya. Ini mentega, ya.
Apokat mentega? Iya. Siap mentega. Mentega. Benar. Siap. Tahu. Susu beda lagi kemudian. Wah, udah hafal dia. Siap. Karena udah lama di sini. Nah, di wilayah Tarumajaya ini rekan-rekan sekalian, dia cocok tanaman ini. Kenapa? Tanaman buah yang tumbuh dan berbuah, bukannya tumbuh ya, tumbuh dan berbuah di atas 1500 dpl, di atas permukaan laut. Salah satunya adalah mentega. Ini kenapa nggak kita budidayakan di sini gitu kan? Sayang, cuma tumbuh-tumbuh liar dari biji, lama bertahun-tahun dia baru nunggu dia bisa berbuah. Dan banyak daunnya daripada buahnya, ya kan? Terus buahnya nggak gede-gede, cuma segini-segini aja. Itu baru apokat. Belum lagi kalau saya bilang sebagai percontohan di batu tuh sama. Batu tuh 1300 dpl. Dia apel bagus, apel mana lagi bagus. Dia apa? Temannya apel itu, buah pir ya. Pir juga bagus di situ, ya kan? Salak juga bagus, ya. Kenapa kita hanya taunya apokat? Kenapa nggak dicoba ambil bibit dari tumpang, mungkin dari mana ada apel, ya? Kita kan belum pernah coba, hanya dengar-dengar katanya nggak cocok pak. Kata siapa? Yang penting kita lihat, kita ukur ini berapa sih ketinggiannya, udaranya bagaimana. Semua perlu percobaan, semua perlu dikembangkan. Siapa tahu begitu tanam mungkin 100 meter persegi, percontohan tanaman apel mana lagi, ternyata tumbuh dan bagus buahnya, ya. Belum lagi nanti kita tanam jeruk, dekopon, jeruk siem. Belum lagi nanti kita coba kembangkan pete, tapi pete mungkin nggak terlalu tinggi ya. Mungkin pete sama jengkol kita udah tanam di bawah, sepanjang jalan ini kita udah tanam. Karena saya tanya sama Pak Ihsan, Pak di sini mau saya tanam apa? Saya belikan bibitnya. Oh siap Pak Komandan, terima kasih. Di sini senangnya pete sama jengkol, ya kita belikan. Tanam nih, nanti ini kalau udah tumbuh, jengkol sama pete ini banyak di depannya sektor tuh. Dari mulai pintu masuk ya. Siap. Pintu masuk kanan kirinya itu sampai nanti wisata air panas itu nanti ada pohon pete sama jengkol Pak kanan kirinya, Pak. Dipelihara. Kita nggak lama di sini, ya. Mungkin sektor sampai tahun 2024. Saya pun udah ganti mungkin, ya. Tapi tolong dirawat. Ada mati bilang ke Pak Endro bilang, Pak Endro pokoknya mati, atau ke Pak Yunus sampai ada yang mati tanam pete, disulami lagi, carikan lagi, kita cari. Program saya sekarang kepada anggota saya, cari bibit dimanapun kau berada, ya, entah itu tanaman jeruk, tanaman apokat, tanaman apalah yang kira-kira bisa hidup di sini. Itu sekilas ya. Nah kemudian ini namanya entres skion, pucuk daripada tanaman yang sudah siap berbuah, ya. Kenapa saya katakan siap berbuah? Karena mereka sudah ada contoh buahnya di sini. Otomatis entresnya sudah masuk fase beda ya, fase dengan pembiakan. Dia sudah masuk fase generatif, bukan pembiakan generatif, beda. Kalau fase vegetatif dia butuh NPK saja, butuh nitrogen, fosfor, kalium, ya. Ketika fasenya masuk fase generatif, dia sudah mulai waktunya untuk menumbuhkan bunga dan buah. Ini sudah masuk fase generatif, ya. Unsur boronnya ditambah, unsur kalsiumnya ditambah untuk pupuk kita. Jangan pakai bios, itu hanya mikroorganisme, dia hanya nyusuin bakteri, ya. Tapi gunakan pupuk yang memang dia sifatnya adalah merangsang tumbuhnya bunga. Ada kok. Ini namanya entres ya. Upayakan entres ini yang sudah warna hijau keabu-abuan lah ya. Terus bagaimana tekniknya? Ya kita potong. Kita potong adalah upayakan batang daripada tanaman biji ini sama, relatif sama lah diameternya. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Katakanlah ini mungkin setengah senti, ini juga upayakan setengah senti, ya. Plastik tadi sudah ya, udah dipotong ya. Oke, ini sudah disiapkan. Kemudian yang pertama, kita ambil cutter. Ya. Kita ambil cutter, kita ambil kira-kira yang lurus ya, di mana kira-kira baiknya. Ya, kita potong saja. Ini potong, jangan ragu-ragu, potong cal gitu ya. Itu. Kita potong. Kemudian yang entres, ini namanya entres ya. Kita juga potong gini. Kemudian kita hilangkan daunnya, kalau bisa pakai cutter.
Nggak usah ngepok di sini. Ngepok itu apa bahasa? Ya, pokoknya agak ke depan sini. Nah, ini ada batanya. Kalau mau diginikan juga nggak apa-apa. Untuk menandakan bahwa sambungan saya itu masih hidup, nggak, udah kering. Ini saya sisakan dikit. Ya, saya sisakan dikit potongan daun tadi. Kemudian yang dipotong ini dulu. Taruh jari kita di sini, lurus seperti ini. Nggak usah takut kena gores cutter. Ya, mungkin lukanya sama kalau kita diambil darah, disuntik gitu ya, nggak apa-apa. Terus yakinkan bahwa ini bersih. Kalau kita supaya kita yakin bersih, ini kita bacok-bacokin dulu ada di bawang merah. Udah, yakin ini pasti. Atau diginikan. Yakinkan bahwa itu steril. Nah, baru kita pegangnya begini di ujung jari telunjuk kita. Terus kita belah seperti obeng minus, ya. Tahu obeng minus ya? Dua sisi, 1, 2, 3 gini. Baliknya kita ambil lagi sama. Upayakan satu goresan, jangan digini-gini kan, ya. Itu 2, 3. Kira-kira jadilah bentuknya seperti ini. Supaya rapi ujungnya, supaya nggak pecah, kita ginikan dikit. Nah, kelihatan ya, seperti obeng minus ujungnya. Nih. Setelah itu, supaya ini juga steril, tadi yang sudah gini-gini, kita olesin dikit aja. Kayak ibu kan seneng ini di dapur ya Bu ya. Pak Wahyu gimana nyari entres? Mudah. Ibu pasti punya tetangga di kampung, lihat pohon mangganya kok udah banyak bunganya. Minta dong beberapa entres, tak bawa. Pakai kresek yang sudah bunganya. Sama. Nanti ketika Bapak Ibu sekalian menemui buah mangga ujungnya entresnya yang sudah ada bunganya, biarkan. Dipotong aja bunganya, daunnya sama seperti ini. Karena batang sudah tua, entres sudah tua, ketika dia nyambung, nanti langsung nyambung, muncul bunga, nggak lama lagi. Karena ini sudah tua, sudah waktunya dia membuahkan atau menumbuhkan bunga maupun buah. Nah, setelah ini selesai, kita taruh di tempat yang kira-kira aman dari jangkauan atau mungkin nggak terganggu. Baru kita belah ininya pas di tengah-tengah. Kalau ini diameternya sama. Tetapi diameternya ini misalkan lebih besar, agak ke pinggir dikit, supaya kambium yang di sini ketemu sama kambium yang di bawah. Logikanya kalau ini besar, kalau kita potong tengah, dia akan berada di tengah dan kurang simetris, nggak proporsional kita masuknya. Tapi ketika dia besar ini kecil, potongnya agak pinggir dikit, supaya kambium yang ini ya ketemu dengan tepi juga, itu lebih cepat dan sempurna penyambungannya. Nah, kita belah yang ini seperti ini, pelan-pelan, jangan sampai kena tangan kita ya. Kita pelan, dan membelahnya upayakan relatif sama dengan yang kita potong tadi. Ini kira-kira 2 cm ya, kita upayakan 2 cm lebih sedikit aja. Kita lebih. Oke, begini. Setelah itu kita masukkan ya, kita buka pelan-pelan, jangan sampai dia patah, kita masukkan. Selesai? Belum. Ya. Untuk menguatkan dia atau untuk supaya dia nanti bisa lengket, kita pakai plastik. Kira-kira berapa jarak kita lilitkan plastik dari bawah? Ya kira-kira 3 jari lah atau 2 jari. Yang penting dia tertutup. Kita masukkan begini. Ya, terus nggak usah ragu-ragu dan nggak usah terlalu kencang. Yang penting angin tidak masuk atau udara tidak masuk ke dalam. Ya. Terus udah biar. Terus sampai ke atas. Terus begini. Kita tunggu nanti setelah 1 bulan sampai 40 hari ya. Insya Allah ini akan nyambung. Kalau kita nyambungnya benar. Seperti ini terus sampai ke atas. Ini bisa ditali langsung seperti ini. Ya. Bisa juga dengan tali. Kalau langsung seperti ini, kita tinggal ngikatkan ya. Kita talikan aja pakai ambil rafiah yang dikit aja. Ya. Supaya kita yakin kita rafiah aja dah daripada plastik yang kita gunakan. Nah. Udah gini aja cukup. Nah, sekalian cukup ya. Ini paling tidak sudah hampir selesai ya. Kemudian kita ambil sungkup. Ini namanya sungkup. Yakinkan bahwa ini nggak bocor.
Kemudian nanti ngikatnya ke bawah jangan terlalu kencang, supaya nggak terlalu banyak uap air nanti di dalam itu. Jadi kita masukkan begini. Nah, terus kita ikat di bawahnya sambungan sebisa mungkin. Gini. Dah. Selesai. Gampang kan? Gampang banget. Tiap hari buat kayak gini 20 biji. Nanti begitu wisata air panas sudah jadi, Bapak tunggu 30 hari, taruh depan rumah, ya kan? Ini baru satu. Mau saya buat jenis apokat yang banyak bisa. Ini kan bisa juga ditempel nanti. Sini. Atau mungkin beberapa cabang yang tadi contohnya ada yang beberapa cabang bisa kita. Ini gak usah kencang-kencang ya. Yang penting air nggak masuk, usahakan ya. Memang ada uap air tapi bisa, upayakan bisa nanti merembes di bawah sini. Nah, selesai. Tandai ya, 1 bulan dari sekarang, insya Allah ini nyambung. Ya. Ciri-cirinya nyambung adalah ketika 1 bulan dia masih hijau dan kemudian dia muncul tunas di sini, muncul tunas. Jangan dibuka dulu, biarkan dulu muncul tunas, dia akan hidup. Ketika sudah 3 daun 4 daun dia keluar, baru dibuka. Tapi tolong naruhnya jangan di tempat panas ya, saya lupa. Begitu kita nyambung di polybag atau mungkin di tanaman. Kalau tanaman yang sudah existing ya, sudah dia memang di situ tempatnya, nggak bisa dicabut. Atasnya dikasih tas kresek hitam aja, supaya nggak panas, gitu kan? Tunggu 30 hari atau 40 hari. Ketika dia muncul tunas, ya, karena kita nyambungnya dari yang sudah tua, sudah berbunga, berbuah, dia akan diikuti dengan tunas dan gak lama lagi berbunga. Karena kita sudah ngambil yang tua, yang siap berbunga tadi. Ini pemilihan entres. Sehingga saya katakan tadi pemilihan entres tidak boleh ngawur, tidak boleh, oh itu ada bagus tuh di tetangga misalkan. Padahal Anda nggak tahu nanti buahnya seperti apa. Diambil aja. Ya lama juga, dia masih muda, belum berbuah, masih fase generatif, masih menumbuhkan daun, ya kan? Tapi beda kalau sudah kita mengambil entres, saya sudah masuk kepada fase pembuahan. Ya, gitu. Ini ya, ini yang pertama. Teknik tempel entres, ya. Gitu. Oke, 1 selesai. Ini bawahnya atau rootstocknya atau understemnya saya menggunakan tanaman generatif, tanaman biji. Atasnya kita gunakan entres ya, supaya lebih cepat berbuah ya. Akarnya kuat tapi buahnya lebat karena menggunakan entres yang sudah tua dan sudah kita tahu bahwa dia menteganya mentega unggul misalkan ya. Ini contoh mentega unggul misalkan ya. Kita ambil entresnya dan nggak susah gitu. Terus yang kedua coba kita buat tanaman mentega tadi lagi seperti ini. Saya praktekkan dengan tempel sisip. Ini baru tempel entres ya. Tempel entres adalah tempel yang kita sambungannya di atas, di entresnya. Ya udah itu aja. Sekarang saya akan praktekkan teknik yang kedua sama. Ini agak bagus batangnya. Bukan itu. Ini aja. Sekarang saya mau tempelkan tempel sisip ya. Saya minta bisa yang ini lagi tapi yang agak lurus. Kalau yang ini misalkan kita punya tanaman berbuah, tanaman alpukat yang sudah berdiri, tumbuh ya. Dan ini sudah di tanah misalkan. Ya kan? Saya mau tempelin tanaman alpukat jenis lain. Misalkan saya paling mudahnya gini. Saya katakan bahwa saya mempunyai beberapa varietas mentega. Saya nggak hafal namanya mentega yang punya kualitas bagus ya. Contohnya ini mentega A, mentega alpukat A ya, jenis mentega. Ini saya pisahkan di sini ya. Ini alpukat B, jenis alpukat import misalkan. Ya mungkin Bapak Ibu lebih tahu jenisnya. Oke.
Dan ini adalah jenis apokat C, apokat impor juga. Nah, tiga-tiganya ini unggul semua. Saya ingin jadikan dia menjadi 4 varietas dalam satu tanaman begini. Sehingga nanti begitu dia tumbuh, tanaman aslinya dia apokat lokal, tumbuh di sini apokat A tadi, katakanlah mungkin apokat mentega, tumbuh lagi nanti apokat B yang import, apokat C import juga dalam satu batang tanaman apokat yang kita punya di rumah. Bagaimana caranya? Kita nggak usah tiga-tiganya supaya lebih cepat waktunya, kita sampel satu aja. Tapi sama tekniknya nanti. Caranya sama. Yang pertama adalah kita akan kupas ini kambium ya. Hati-hati untuk kupas kambium ya. Kita ambil kambium yang di sini ya. Ingat motongnya ya. Ini kita turun ya, gini. Sampai kena kayunya sedikit. Kan ada kayu putihnya di dalam ya. Supaya kita rapi begini. Supaya kita nggak terlalu melebar, nanti kita batasi dia dengan sayatan seperti ini. Satu ya. Kirinya juga satu. Nah, seperti ini baru kita kulit. Kita lepas. Nah, kemudian kita tarik aja pelan-pelan. Nah, seperti ini selesai. Kambium masih nempel, nggak boleh, harus dikerok. Supaya yang ketemu adalah kayunya yang putih tadi. Ini dikerok sampai ada putihnya ya. Nah, seperti ini. Ini sudah muncul warna putih adalah kayu daripada apokat muda ini. Tekniknya sama. Tadi mana ini ya? Nah, ini apokat A tadi saya bilang. Ini import. Saya ambil entresnya seperti ini. Saya hilangin daunnya. Kalau bisa nanti kalau praktek menggunakan kaos tangan yang karet ya, biar steril. Saya lupa juga tadi bawa. Nah, seperti ini. Ya. Setelah ini kita menyayatnya batang tidak seperti yang tadi, berbeda. Karena dia tempenya disisip, kita hanya satu sisi kayak bambu runcing. Tahu bambu runcing ya? Hanya satu sayatan saja di samping. Lihat ini seperti ini. Kita mainkan di sini satu, selesai. Ya karena sudah pengalaman saya. Kalau Anda mungkin begini-begini ya. Saya satu kali selesai ya, seperti ini. Dan lurus. Ya. Kalau kita kurang rata, kita ginikan lagi. Nah, jangan milih yang tua. Nggak jadi. Payakan ini yang seperti ini. Kemudian, sama fungsinya bawang merah adalah seperti ini, kita oleskan. Kemudian baru kita masukkan di sini. Karena ini dia begini, apa istilahnya, mengganggu dia masuk di situ. Nah, baru kita begini. Ini yang benar. Ya. Ketika kita sudah begini, karet bisa, rafia bisa, terserah. Kalau saya pakai karet biasanya. Nah, biar. Kita talikan dulu di sini. Nah, seperti ini. Yakinkan lagi sebelum dibungkus plastik ya. Ini kita yakinkan, kita rapikan. Oke. Masuk ya. Sama langkah berikutnya adalah kita membungkus batang yang tadi sudah kita tempel. Ingat ini batang generatif ya dari biji. Ini kalau nunggu dia ini lama buahnya. Apalagi ini baru umur berapa nih? Ya. Ketika nanti dia muncul sebagai tanaman baru yang nempel di tanaman biji, lihat hasilnya nanti. Itu yang saya katakan, grafting itu mempercepat buah. Ya. Walaupun nanti misalkan bisa diperhatikan untuk tanaman-tanaman yang lain. Sama seperti ini, dia dari bawah. Makanya jangan kaget Bapak Ibu sekalian begitu lihat mangga ini kok bukan cangkok ya, tapi kok udah punya apa? Udah tumbuh bunga atau udah berbuah. Kita kadang-kadang ditipu sama petani buah. Itu bukan cangkok Pak itu biji. Cuma disambung entres. Setelah itu kita baru sambung begini, sama dengan tadi. Nah, terus begini.
nggak usah terlalu kenceng ya kalau melilitkan plastik, takutnya berubah tadi yang sudah kita ini, ginikan saja. Selesai. Kalau mau nyambung sekaligus dua, supaya kita nggak kerja dua kali, nyayat yang tadi, yang apokat B tadi, tempelkan di sebelah sini. Apokat C mungkin di bawah sini. Nyambungnya dari bawah langsung semua. Ya. Itu. Kalau begini kan contoh satu aja ya, biar nggak lama waktunya. Satu aja tapi bisa berlaku untuk 3 sampai 4 buah. Entres yang kita tempelkan sisip. Ya. Oke, setelah itu selesai. Tunggu 1 bulan sampai 40 hari. Ketika dia masih hijau, dia akan keluar daun di sini. Emang dia merasa terdesak, nggak bisa keluar. Biarkan dulu, nggak apa-apa. Ketika dia mulai sudah menyeruak, seakan-akan dia mau keluar, mau jebol plastiknya, baru kita bantu belah, dikit-dikit supaya tunasnya keluar. Ketika tunasnya keluar sampai 3 sampai 4 daun, baru dibuka semua pelan-pelan. Muncul dia tunas baru sebagai entres baru dari varietas apokat yang berbeda dari ini. Taruh di pot aja, nggak usah di lahan. Begitu udah nyambung, taruh di pot. Medianya gampang, ada kokopit, ya kan? Kalau nggak ada kokopit, mungkin tanah dicampur sekam bakar, kemudian mungkin dikasih campuran pupuk kandang sedikit, ya. Sudah. Nanti seminggu sekali kasih mikroorganisme supaya penggembur tanah, supaya nggak padat. Tapi dengan kokopit aja sudah bagus. Cangkang telur juga bisa. Kulit pisang juga bisa, bagus. Jadi kulit pisang, cangkang telur, kopi bekas ampasnya kopi jangan dibuang. Bagus. Di paling bawah dikasih pisang sama kopi dicampur aja. Cangkang telur diremesin, campur. Baru tanam seluruhnya stroberi. Coba buktikan bedanya dengan yang nanam biasa. Stroberi saya ini bagus nggak hasilnya dibanding yang nanam di polybag yang biasa? Beda Pak hasilnya. Beda. Kita ukur dulu begini. Misalkan begini, saya ukur dulu. Saya kasih tanda. Ya. Contohnya begini aja. Ya, begini. Ini udah tumbuh ya di akarnya, di tanah ya, di sebelahnya tanaman tadi. Saya kira-kira diantem segini lah ya. Misalkan, oke. Saya kira-kira begini. Ini saya potong. Nah, begini. Ini saya potong juga hampir sama. Atau di bawahnya boleh juga. Biar nggak sama nanti ininya cara biar nggak ketemu lah. Nah, ketika setelah begini, kita gabungkan dia. Ya, seperti ini. Mau tinggi sama, mau tingginya berbeda, nggak ada masalah ya. Seperti ini. Caranya adalah kita ukur di sini dulu. Lihat ini. Ya. Ketemu di sini, ini yang kita ambil. Sama seperti tadi ya. Gini. Cuma kalau begini dari bawah dia bukan dari atas. Ya, dari bawah. Caranya bisa seperti ini. Sebenarnya bisa seperti itu, bisa juga langsung aja ya. Karena ini nggak masalah sebenarnya. Langsung gini. Kalau bisa nggak putus, kalau putus pun nggak apa-apa juga. Ini harus kelihatan kayunya. Ini udah kelihatan kayunya ya. Tambah lagi, misalkan supaya yakin bisa menempel di permukaan nggak apa-apa. Tambah lagi gini. Ini harus agak tebal nggak apa-apa, kayunya kelihatan. Putih dia. Jangan sampai ada kambiumnya. Baru kita gini kan. Selesai. Udah. Ini sama juga. Nah, setelah ini selesai, apa langkah berikutnya? Sama dengan tadi. Kita ambil, kita iris begini. Satu kali ya, satu sisi aja. Kayak kita tempel sisip tadi. Nah. Oke. Kira-kira udah rata. Kita rapikan ujungnya kalau itu supaya nggak terjadi pecah. Ini sama juga. Tidak ada yang susah. Pekerjaan-pekerjaan anak SD lah ini ya.
Jadi cuma main-main aja di depan rumah, di kebun, daripada kita main game online terus, habis waktunya, ya kan? Mending ada yang bermanfaat. Setelah itu, untuk mempermudah kita supaya apa? Nggak apa, nanti itu aja. Kita kasih karetnya di sini ya. Kita kalungin dia dengan karet. Kita kalungin dia dengan karet begini. Apa fungsinya? Ayo. Supaya dia kita mudah untuk mengaplikasikan. Habis itu kita tata yang bagus, dia ulangi. Jangan lupa ini ya. Kita satu sisi aja nggak apa-apa. Nah, udah. Yang tadi atas ini berarti untuk atas. Ini sebenarnya terlalu kaku ya. Ini kalau agak panjang, tadi motongnya, nah nanti kita ini, yang penting kita masukkan dulu. Buatannya kaku sekali. Jadi intinya seperti ini. Nah, seperti ini untuk membantu supaya dia berada pada posisinya. Ini batangnya terlalu apa? Terlalu bawah saya ngambilnya tadi. Harusnya agak ke atas sedikit. Ini belum, dan lagi ini apa? Tapi nggak apa-apa. Tapi nanti kalau untuk praktek dia ini harus apa? Harus rapat ya. Nah sekarang kita satu-satu saja. Mana plastik? Setelah itu kita balut kayak tadi itu. Ini karena kaku ya, kita dari bawah upayakan. Dikencengin aja dulu, dikerasin di sini. Nggak apa-apa, ini supaya bawahnya ngikutin alur kita dulu, supaya kita nggak kesulitan nanti. Nah, setelah itu baru bawahnya kita sama tekniknya, yang penting jangan sampai kemasukan udara ya. Terus begini. Jadi ada sebuah lahan nanti yang digunakan sebagai transfer of knowledge ya kepada masyarakat. Bagaimana sih kalau kita nanam tumpang sari yang menganut prinsip multipurpose ya, MPTS, itu nanti di situ. Ini pegangnya. Ini biar dibantu dulu sama anggota saya. Ini agak kaku soalnya nih ya. Ya supaya kelihatan coba. Ini tempel begini. Yang penting ada ujungnya sini yang ini memang sebisa mungkin ada yang membantu megang ya. Nah, yuk. Saya bantu dulu dengan tali supaya dia tapi kalau ada pada praktek yang sebenarnya mudah sebenarnya ini karena sorry ini nggak akan bisa kalau gitu. Harus yakin dia nempel ya antara yang kita potong sama batang kayu indukannya, ini harus nempel ya. Jangan ada ruang, kalau bisa ada rongga udara di situ. Nanti percuma, nggak bisa nyambung dia. Nah setelah itu baru kita sama, bisa dari atas bisa dari bawah. Kita dari atas saja yang di sini ya, ke bawah terus begini. Nah seperti ini ya. Nah untuk meyakinkan dari bawah kita ambil supaya apa namanya udara nggak masuk. Tunggu 30 hari sampai 40 hari, nanti dia akan menempel jadi satu. Makanya begitu dia nempel, dijual di pasar bunga, pasar buah, durian akar 3. Harganya sudah
100% naiknya daripada durian akar satu. Apa manfaatnya? Kalau akar satu mungkin buahnya dikit, mungkin buahnya lama, tapi karena suplai makanan dari bawah dengan 3 akar tadi, dia akan semakin banyak untuk hanya menumbuhkan 1 batang. Paham ya? Itu logikanya. Sama seperti ini. Saya mau buat akar berapa? Akar 3 atau 4 dengan ini? Akar 5? Bisa. Cuma kita lihat medianya kira-kira mencukupi enggak? Kalau medianya mungkin kanan kirinya banyak akar-akar yang sudah tumbuh, ya jangan. Cukup dulu. Ya. Kita break dulu ya. Adzan, zuhur. Sambil nanti alangkah senangnya mungkin saat ini saya masih diberikan usia panjang, saya kembali ke sini sudah berubah ini. Sudah berubah. Jadi satu tempat destinasi wisata yang bagus, kemudian tingkat kesadaran masyarakat juga bertambah ya, dan lain sebagainya. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.